Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Prasadu Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan apa itu globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya. Maka, sejumlah pihak menyatakan bahwa globalisasi berada di era modern. Beberapa pakar lainnya melacak sejarah globalisasi sampai sebelum zaman penemuan Eropa dan pelayaran ke dunia baru. Ada pula pakar yang mencatat terjadinya globalisasi pada milenium ketiga sebelum Masehi. Pada akhir ke abad 19 dan awal abad ke-20, berhubungan ekonomi dan budaya dunia berlangsung sangat cepat. Istilah globalisasi makin sering digunakan sejak pertengahan tahun 1980-an. Dan lebih sering lagi sejak pertengahan 1990-an. Pada tahun 2000, Dana Moneter Internasional atau IMF mengidentifikasi 4 aspek dasar globalisasi: perdagangan dan transportasi, pergerakan modal dan investasi, migrasi dan perpindahan manusia, dan pembebasan ilmu pengetahuan. Selain itu, tantangan-tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, polusi air dan udara, lintas perbatasan, dan pemancingan berlebihan dari laut juga ada hubungannya dengan globalisasi. Proses globalisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bisnis dan tata kerja, sumber daya, sosial budaya, dan lingkungan alam. Ya, manusia telah berinteraksi dalam kisaran jarak jauh selama ribuan tahun. Sebagai contohnya adalah jalur sutra darat yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa, dan menyebabkan banyak perubahan pada perbedaan bangsa-bangsa di dunia lama. Pemikiran, agama, bahasa, kesenian, dan aspek budaya lainnya menyebar dan bercampur ketika negara-negara bertukar barang dan ide. Perpindahan manusia, barang, dan ide secara global meluas pada abad-abad selanjutnya. Pada abad ke-15 dan 16, bangsa Eropa membuat rintisan terpenting dalam penjelajahan samudra. Salah satunya adalah pelayaran transatlantik ke dunia baru yang disebut Amerika. Pada awal abad ke-19, perkembangan bentuk transportasi baru seperti kapal uap dan rel kereta dan telekomunikasi yang menyusutkan ruang dan waktu memungkinkan terjadinya interaksi global dengan sangat cepat. Pada abad ke-20, kendaraan darat, angkutan intermodal, dan maskapai penerbangan membuat transportasi semakin cepat. Penemuan telekomunikasi elektrik seperti telepon genggam dan internet membuat miliaran orang bisa saling berhubungan dengan berbagai cara pada tahun 2010. Ya, menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Ahmad Suparman menyatakan globalisasi adalah satu proses menjadikan sesuatu sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja, sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial atau proses sejarah atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau suatu koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, serta budaya. Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya.
Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuk yang mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengandalkan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia. Bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama. Baiklah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.